Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita berjumpa dalam acara kajian ilmiah Islam. Insyaallah kita pada kesempatan ini kita akan bicara tentang makna tauhid, ahamiyatut tauhid, ya bicara masalah arti dari tauhid, urgensi tauhid, dan juga kita bicara akan lawan dari tauhid yaitu syirik, makna syirik dan juga bahaya syirik. Pertama kita akan bicara tentang makna tauhid. Apa arti dari tauhid? Tauhid yaitu dalam etimologi atau bahasa disebut dengan ifradullah atau ja'lu syai' wahidan, yaitu mengartikan sesuatu itu satu. Adapun secara terminologi istilah, ya, itu artinya adalah ifradullah fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi. Itu mengesahkan Allah dalam sifat-sifat rububiyahnya, dalam sifat-sifat uluhiyahnya, dan juga dalam sifat-sifat dan nama-nama Allah yang mulia. Dalam artinya kita mengesahkan Allah dalam rububiyah Allah. Apa yang dimaksud rububiyah Allah? Yaitu yang pertama adalah Allah satu-satu menciptakan makhluk ini, yang menghidupkan dan mematikan mereka, yang mengatur secara urusan kehidupan mereka, yang menyembuhkan mereka dari penyakit, yang memberi mereka rizki, yang mengatur semua yang ada di alam ini. Pemirsa rahmati Allah SWT, itu sedikit tentang makna rububiyah. Adapun maksudnya uluhiyah, uluhiyah adalah yaitu mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah kita, bahwa kita tidak memberikan apapun dari bentuk ibadah kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang singkat ini kita bicara tentang yaitu makna tauhid. Apa yang dimaksud dengan ifradullah bi asma'i wa sifati, mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya, yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, yang tiada satupun dari makhluk menyerupai Allah dalam sifat-sifat tersebut, walaupun sama dari segi namanya. Itu secara ringkas makna dari tauhid. Oleh sebab itu, makna tauhid apabila diartikan secara mutlak oleh ulama-ulama kita, mereka mengatakan yaitu ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah kita. Tidak sebenarnya dipahami oleh sebagian orang. Ada orang mengartikan tauhid adalah kalimat la ilaha illallah, mengesahkan Allah itu dalam segi tauhid rububiyah saja, hanya sebatas meyakini Allah sebagai pencipta. Mereka sudah memahami hal itu, berarti mereka orang telah bertauhid. Padahal makna dari tauhid itu sendiri bukan hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur alam ini, sebagai pemelihara, atau sebagai memberi rezeki dan menghidupkan dan mematikan. Tetapi yang lebih inti adalah mengesahkan Allah di dalam segala bentuk perbuatan dan ibadah kita. Artinya ibadah-ibadah kita yang harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama kita menjelaskan bahwa makna dari tauhid rububiyah adalah ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan segala perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah? Sangat banyak sekali, yaitu menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur segala isi alam ini, kemudian yang menyembuhkan kita dari penyakit, yang berbagai bentuk perbuatan Allah SWT, dan tiada satupun yang menyerupai perbuatan Allah SWT, dan tiada satupun yang mampu menandingi perbuatan Allah SWT. Dialah yang berkuasa atas segala alam ini, yang mengatur segala apa yang terjadi di alam ini, dari hal yang sekecil-kecilnya sampai pada hal yang sebesar-besarnya. Kemudian, apa pula yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah ifradullah bi af'alil ibad at-ta'budiyah, mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah-ibadah kita, yaitu perbuatan hamba yang bernilai ibadah, seperti berdoa, bernazar, kemudian beristighosa, beristi'anah, takut, mahabbah, cinta, khusyuk, dan khasyah, dan seterusnya. Itu adalah hanya kita persembahkan, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa pula dengan maksud dengan tauhid asma' wa sifat, yaitu ifradullah bi asma'i wa sifati al-warida fil kitab wa sunnah, ini wal iman bi ma'aniha wa ahkamiha, yaitu mengesahkan Allah yaitu dengan segala nama-namanya, ya, dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, dan beriman dengan maknanya dan ahkam, hukum-hukum yang ditimbulkan, yang diambil dari beriman kepada nama dan sifat Allah tersebut. Ini ringkasan dari makna tauhid dan juga macam-macam tauhid. Oleh sebab itu, kita
tidak hanya sebatas meyakini Allah sebagai pencipta semata. Bukan berarti apakah itu orang bertauhid? Tidak hanya sebatas di situ. Karena meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai yang menghidupkan, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia semuanya, itu diyakini oleh semua makhluk kecuali hanya segelintir kecil dari orang-orang yang takabur, yang sombong dalam dirinya. Mana dalilnya bahwa orang-orang musyrikin adalah mengakui Allah sebagai pencipta? Banyak sekali ayat Al-Quran menerangkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wala in sa'alta man khalaqahum la yaquluna Allah." Jika engkau bertanya kepada orang musyrikin itu, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? La yaquluna Allah. Sungguh demi mereka akan jawab, Allah menciptakan mereka. Tapi kenapa mereka dikatakan musyrik? Padahal mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Karena mereka masih memberikan ibadah-ibadah mereka pada selain Allah. Kemudian juga jika mereka ditanya, "Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka juga sungguh akan menjawab, adalah Allah. Jadi mereka orang-orang musyrik itu meyakini Allah menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan segala apa yang di langit, ada Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, menciptakan bintang, menciptakan manusia, menciptakan semua hewan, tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan. Mereka yakini itu. Tuh, kenapa mereka masih dinilai sebagai orang musyrikin? Karena mereka yaitu tidak menghambakan diri mereka dalam ibadah mereka hanya kepada Allah. Tetapi mereka mencampur adukan antara ibadah kepada Allah, juga meminta kepada selain Allah, juga menyuruh kepada selain Allah, juga menyembah kepada selain Allah, memohon pertolongan kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, dan seterusnya. Oleh sebab itu, jadi tauhid bukan hanya semata meyakini Allah sebagai pencipta kita, tetapi adalah meyakini Allah satu-satu yang mesti kita sembah. Dan tidak boleh kita berikan sedikit pun beri bentuk ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, bahwa arti dari tauhid bukan hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta semata. Karena hal ini diyakini ya oleh orang-orang musyrikin, ya. Bahkan iblis juga meyakini Allah sebagai penciptanya. Ya, ketika Allah menyuruhnya untuk bersujud kepada Adam. Ya, menyuruhnya bersujud kepada Adam, "Ma mana akan antas dzalima khalaqtu biyadayya." Allah bertanya kepada iblis, "Kenapa engkau enggan bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Iblis menjawab, "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku engkau ciptakan dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis mengakui bahwa dia makhluk Allah. Dia mengaku Allah sebagai ciptanya. Tapi dia tidak bangga dianggap sebagai orang beriman. Karena yang dikatakan iman, dikatakan tauhid, bukan hanya sebatas meyakini Allah sebagai pencipta dirinya, menciptakan makhluk, manusia dan jin, atau bulan, bintang, matahari, langit, bumi, dan segala isinya. Bukan sebatas meyakini itu tauhid. Kalau begitu, menyatakan tauhid, tiada pencipta selain Allah, tiada bahwa Allah saja yang menciptakan. Kalau begitu berarti kalau diartikan tauhid hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta semata, itu diyakini oleh orang musyrikin, bahkan orang-orang kafir meyakini Allah sebagai pencipta. Ya, bahkan orang musyrikin bukan hanya sebatas itu. Mereka barangkala malah ikhlas dalam ibadah mereka dalam kondisi-kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang sulit. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya, mereka kadang-kadang ikhlas, sangat ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Fa idza raqibu fulki da'allahu mukhlishan lahuddin." Ya. Ini fa idza raqibu fil fulki, jika mereka menaiki kapal bahtera di lautan, da'allahu mukhlishan lahuddin. Ketika kapal mereka itu menghadapi bahaya, goncangan angin, topan, ya, badai, dan mereka takut tenggelam, ya, ketika itu mereka hanya berdoa kepada Allah semata. Walakin Allah sambung dengan firman-Nya, "Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun." Tetapi tatkala mereka selamat ke daratan, diselamatkan Allah ya dari ketenggelaman, dari kekaraman kapal mereka, lalu mereka kembali lagi setelah selamat ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Jadi yang syirik itu bukan berarti hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada Allah, tapi adalah yang disebut syirik itu adalah beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kiranya mesti kita belajar tauhid agar kita mengerti makna dari tauhid, agar kita tidak hanya memahami tauhid itu hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta semata, sebagai pemelihara alam semata, pengatur alam semata, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Bukan hanya sekedar itu pemahaman tauhid, tapi tauhid adalah perlu disempurnakan keyakinan ini dengan menyempurnakan, yaitu bahwa Allah saja yang berhak kita ibadati dalam segala bentuk ibadah kita, mulai dari doa kita, bernazar, beristighosa, beristi'anah, beristi'adah, ya, mohon perlindungan, mohon pertolongan ya dari bahaya. Semuanya kita hanya serahkan kepada Allah Subhanahu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ajarkan kita, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah aku berlindung dengan Rabb manusia. Jadi bukan dengan manusia kita berlindung. Ya, kalau yang manusia itu apapun dia, kedudukan dia,
Di sisi Allah, kalau dia itu manusia, apakah itu nabi, itu al-wali, dia manusia. Kita tidak suruh berlindung dengan dia. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, wa ista'anta fa'ista'in billah. Ini dalam masalah isti'anah. Jika engkau mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita takut mara bahaya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Semua diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam agar kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang makna dari tauhid, bahwa tauhid bukannya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta kita atau pemelihara kita yang beri kita rezeki, tapi tauhid perlu disempurnakan. Hanya kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebentuk aktivitas ibadah kita. Demikian pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lain kali insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita ini, yaitu tentang dalil-dalil urgensi tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.